Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom secara virtual ini. Adapun penghormatan kami kepada Ibu Azizah Fona, M.Pharm SCI Apoteker selaku dosen pengampu. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang antikoagulan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Salsabila Al-Ridwan, ada Atikah Raihan Ramadan, Hasnari Dani Solihah, Maharani Trigusti Ayu Harahap, Mulyana Bancin, dan Muhammad Akil. Next. Nah, pokok pembahasan kami di sini ada pendahuluan trombus VSM bulus, pembekuan darah, dan obat-obat antikoagulan. Next. Nah, pendahuluan akan saya jelaskan sendiri. Di sini, obat antikoagulan merupakan suatu obat yang dapat menghambat kerja faktor koagulasi. Misalnya, contohnya itu adalah heparin. Dan dia dapat mengganggu sintesis faktor koagulasi, contohnya itu antagonis vitamin K seperti warfarin. Nah, di sini akan menjelaskan tentang obat-obatan yang berguna dalam mengobati gangguan hemostasis. Trombosis di sini merupakan suatu pembekuan yang tidak diinginkan di dalam pembuluh darah, yang merupakan suatu kelainan hemostasis yang paling umum. Dan gangguan trombotik merupakan infark miokard akut atau MI, trombosis vena dalam, emboli paru, dan juga stroke iskemik akut. Kondisi ini dapat diobati dengan menggunakan obat-obat seperti antikoagulan dan fibrinolitik. Dan gangguan pendarahan yang melibatkan kegagalan hemostasis lebih jarang dibandingkan dengan penyakit tromboemboli. Gangguan ini disebut dengan hemofilia yang dapat diobati dengan transfusi faktor rekombinan 7 dan juga defisiensi vitamin K dapat diobati dengan suplementasi vitamin K. Next. Ada perbedaan antara trombus dan embulus. Nah, trombus sendiri merupakan suatu bekuan yang melekat pada dinding pembuluh darah, sedangkan embulus di sini merupakan bekuan intravaskular yang dapat mengapung dalam darah. Trombus di sini yang terlepas disebut dengan embulus. Nah, persamaan antara trombus dan embulus yaitu dia memiliki bahaya karena dapat menyumbat pembuluh darah dan dapat menghilangkan jaringan oksigen dan nutrisi. Selanjutnya, trombosis arteri, dia paling sering terjadi pada pembuluh darah yang berukuran sedang, yang mengalami trombogenik oleh arteriosklerosis. Nah, trombosis arteri dia biasanya terdiri dari bekuan yang kaya akan trombosit. Sedangkan trombosit vena dia bisa disebabkan oleh statis darah atau aktivasi kaskade koagulasi yang tidak tepat. Nah, trombosis vena dia biasanya dapat melibatkan bekuan yang kaya akan fibrin yang mengandung lebih sedikit trombosit daripada di trombosit bekuan arteri. Next. Nah, selanjutnya ada pembekuan darah. Di sini, proses koagulasi yang menghasilkan trombin sendiri, dia terdiri dari dua jalur yang saling terkait. Yang pertama ada sistem ekstrinsik, dan yang kedua ada intrinsik. Nah, sistem ekstrinsik, dia dapat diprakarsai oleh aktivasi faktor pembekuan 7 oleh faktor jaringan, atau juga dikenal dengan tromboplastin. Nah, faktor jaringan di sini merupakan protein membran yang biasanya dipisahkan dari darah oleh sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah. Namun, sebagai respon terhadap cedera vaskular, faktor jaringan di sini menjadi terpapar oleh darah, dan di sana ia dapat mengikat dan mengaktifkan faktor 7 dengan memulai jalur ekstrinsik. Selanjutnya, sistem intrinsik dipicu oleh aktivasi faktor pembekuan 12. Ini terjadi ketika darah bersentuhan dengan kolagen di dinding pembuluh darah yang rusak. Selanjutnya, ada pembentukan fibrin. Baik sistem ekstrinsik maupun intrinsik, dia melibatkan kaskade reaksi enzim yang secara berurutan dapat mengubah berbagai faktor plasma atau proenzim yang menjadi bentuk aktifnya yaitu enzimatik. Nah, di sini bentuk aktif faktor pembekuan dilambangkan dengan huruf A.
yang akhirnya faktor 10A adalah diproduksi, yang dapat mengubah prototrombin faktor 2 menjadi trombin. Pada gambar ini yaitu faktor 2A. Selanjutnya, trombin memainkan peran kunci dalam koagulasi karena dia bertanggung jawab untuk menghasilkan fibrin yang membentuk seperti jaringan matriks bekuan darah. Nah, jika trombin tidak terbentuk atau jika fungsinya terhambat, misalnya oleh trombin 3, maka koagulasinya itu juga akan dihambat. Selanjutnya ada inhibitor koagulasi. Penting di sini bahwa koagulasi dibatasi pada situs lokal pembuluh darah cedera karena secara endogen terdapat beberapa penghambat faktor koagulasi antara lain protein C, protein S, antitrombin 3, dan faktor penghambat jalur jaringan. Nah, mekanisme kerja beberapa antikoagulan agen termasuk heparin dan produk terkait heparin, dia akan melibatkan aktivasi inhibitor endogen ini, terutama pada antitrombin 3. Next. Selanjutnya, obat-obat antikoagulan akan dijelaskan oleh Hasna Ridani Solihah. Kepada Hasna Ridani Solihah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai obat-obat antikoagulan. Nah, jadi obat-obat antikoagulan itu terbagi atas 4 mekanisme. Yang pertama yaitu secara inhibitor trombin tidak langsung, yaitu obat ini bekerja dengan menghambat faktor dari koagulasi. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya efek antitrombotik karena adanya interaksi protein antitrombin. Nah, yang kedua yaitu inhibitor trombin langsung. Obat ini bekerja dengan mengarahkan efek antikoagulan secara langsung, yaitu dengan mengikat situs aktif dari trombin sehingga kerja dari trombin akan terhambat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu inhibitor faktor XA langsung oral, yaitu bekerja dengan menghambat faktor XA, di mana faktor XA tersebut adalah jalur umum terakhir dari proses koagulasi atau pembekuan. Dan yang keempat yaitu ada obat golongan warfarin dan antikoagulan kemarin lainnya, yaitu bekerja dengan menghambat sintesis faktor koagulasi, yaitu karboksilasi vitamin K dari protein prekursornya. Next. Kita bahas satu persatu mekanisme dari obat-obat antikoagulan ini. Yang pertama yaitu melalui inhibitor trombin tidak langsung. Contohnya yaitu heparin. Dari kerja heparin ini adalah dia bekerja pada sejumlah target molekular, tetapi efek antikoagulannya merupakan konsekuensi dari peningkatan antitrombin 3. Nah, antitrombin 3 ini apa? Nah, antitrombin 3 ini adalah enzim yang dapat menghambat proses koagulasi atau pembekuan dengan cara menetralkan aktivitas trombin dan faktor XA. Nah, secara ringkasnya dapat kita katakan bahwa heparin ini dia bekerja dengan mendukung dari aktivitas antitrombin atau sebagai penambah fungsi antitrombin tersebut. Nah, pada gambar 22.12 bisa kita lihat pada gambar yang bagian atasnya yaitu antitrombin bekerja tanpa heparin untuk menghambat faktor XA itu bekerja lambat, sedangkan gambaran di bawahnya yaitu antitrombin dibantu oleh heparin bekerja dengan cepat untuk berikatan dengan faktor XA. Nah, dari sumber yang saya baca terjadilah peningkatan aktivitas antitrombin sebanyak 1000 kali lipat lebih cepat daripada tanpa heparin. Heparin ini terbagi atas dua, yaitu UFH atau unfractionated heparin dan LMWH atau low molecular weight of heparin. Nah, mekanisme dari dua jenis heparin ini dapat kita lihat pada gambar 22.13 bahwa pada yang A itu UFH dia bekerja dengan antitrombin untuk menghambat kerja dari faktor XA dan juga aktivitas dari si trombin. Sedangkan di gambar yang B-nya itu LMWH dia bekerja dengan antitrombin untuk menghambat bekerja dengan selektif untuk menghambat faktor XA saja.
Sehingga LMWH ini dia memiliki efek yang lebih besar dalam menambah fungsi dari antitrombin dibandingkan dengan UFH. Nah, urutan pentasakarida yang terdapat pada UFH dan LMWH inilah yang dapat membuat dia bisa berikatan dengan antitrombin 3. Next. Selanjutnya penggunaan terapeutik heparin. Nah, heparin dan LMWH ini dia dapat membatasi ekspansi trombus dengan mencegah pembentukan fibrin atau benang-benang fibrin. Nah, heparin ini bisa digunakan untuk pengobatan tromboemboli vena akut atau DVT atau PE. Heparin ini juga bisa digunakan untuk profilaksis trombosis vena pasca operasi pada pasien yang setelah menjalani operasi jantung atau ortopedi atau operasi pinggul dan yang mengalami infark miokard akut. Obat ini adalah antikoagulan pilihan untuk mengobati wanita hamil karena sangat aman, karena dia tidak melewati plasenta dan ukurannya itu sangat besar dan dia juga bermuatan negatif. LMWH tidak memerlukan pemantauan intensif yang sama seperti heparin atau UFH, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Keunggulan LMWH ini berguna bagi pasien yang menjalani rawat inap dan rawat jalan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hasna Ridani Solihah. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan kontradiksi oleh Atika Raihan Ramadan. Kepada Atika dipersilakan. Kontradiksi heparin. Heparin dikontraindikasikan pada pasien dengan HIT atau heparin-induced thrombocytopenia, hipersensitivitas terhadap obat, pendarahan aktif, hemofilia, trombositopenia signifikan, hipertensi berat, pendarahan intrakarnial, endokarditis infektif, tuberkulosis aktif, lisi ulceratif pada saluran pencernaan, aborsi yang mengancam, karsinoma visceral, atau penyakit hati atau ginjal lanjut. Heparin harus dihindari pada pasien yang baru saja menjalani operasi otak, sumsum tulang belakang atau mata, dan pada pasien yang menjalani fungsi lumbar atau spinal tap, atau pengangkatan sejumlah cairan kecil yang menggenangi sumsum tulang belakang untuk menguji adanya infeksi atau masalah lainnya. Penggunaan pada ibu hamil dikategorikan dalam kategori C untuk unfractionated heparin atau UFH, dan kategori B untuk low molecular weight heparin atau LMWH. Oke, next. Selanjutnya ada pembalikan efek heparin. Tindakan antikoagulan heparin yang berlebihan diobati dengan penghentian obat. Jika terjadi pendarahan, pemberian antagonis spesifik seperti protamin sulfat. Protamin adalah peptida bermuatan positif yang sangat basah yang bergabung dengan heparin yang bermuatan negatif sebagai pasangan ion untuk membentuk kompleks yang stabil tanpa aktivitas antikoagulan. Untuk setiap 100 unit heparin yang tersisa pada tubuh pasien diberikan secara intravena 1 mg protamin sulfat. Kecepatan impuls tidak boleh melebihi 50 mg dalam periode 10 menit. Kelebihan protamin harus dihindari karena memiliki efek antikoagulan. Protamin tidak akan membalikkan efek aktivitas fondaparinux. Kelebihan dari heparin juga dapat dihilangkan dengan terapi plasmaferesis, yaitu pengambilan atau pertukaran dari plasma darah. Selanjutnya ada efek samping dari heparin. Komplikasi utama terapi heparin dan LMWH adalah pendarahan. Pendarahan yang berlebihan dapat dihentikan dengan menghentikan penggunaan atau pemberian protamin sulfat. Heparin kemungkinan bersifat antigenik, sehingga dapat menimbulkan menggigil, demam, urtikaria, dan shock anafilaksis. Bila pasien dalam kondisi heparin-induced thrombocytopenia atau HIT yang serius, maka penggunaan harus dihentikan dan dapat diganti dengan argatroban.
Heparin dan LMWH adalah kontraindikasi pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap heparin. Gangguan pendarahan, alkoholisme yang baru saja menjalani operasi otak, mata, atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atika. Selanjutnya penjelasan dari Mulyana Bancin. Kepada Mulyana Bancin dipersilakan. Baiklah, inhibitor trombin langsung. Inhibitor trombin langsung atau DTI menggerahkan efek antikoagulan mereka dengan secara langsung mengikat situs aktif trombin sehingga menghambat efek hilir trombin. Ini berbeda dengan inhibitor trombin tidak langsung seperti heparin dan LMWH yang bekerja melalui antitrombin. Inhibitor trombin langsung terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor trombin langsung parenteral dan inhibitor trombin langsung oral. Inhibitor trombin langsung parenteral yang pertama yaitu ada hirudin. Hirudin adalah penghambat trombin spesifik dari irreversible dari air liur lintah yang sekarang tersedia dalam bentuk rekombinan sebagai lepirudin. Tindakannya tidak tergantung pada antitrombin yang berarti dapat mencapai dan menonaktifkan trombin yang terikat fibrin dalam trombus. Yang kedua ada lepirudin. Lepirudin memiliki sedikit efek pada trombosit atau waktu perdarahan. Lepirudin disetujui oleh FDA untuk digunakan pada pasien dengan trombosis yang berhubungan dengan trombositopenia yang diinduksi heparin. Lepirudin diekskresikan oleh ginjal dan harus digunakan dengan sangat hati-hati pada pasien dengan insufisiensi ginjal karena tidak ada obat penawarnya. Next. Yang ketiga ada bifalirudin. Bifalirudin itu dapat menghambat trombin bifalin lainnya. Diberikan secara intravena dengan onset dan offset kerja yang cepat. Obat ini memiliki waktu paruh yang pendek dengan clearance 20% ginjal dan sisa metabolisme. Bifalirudin juga menghambat aktivitas trombosit dan telah disetujui oleh FDA untuk digunakan dalam angioplasti koroner perkutan. Terus ada argatroban. Argatroban itu penghambat trombin molekul kecil yang disetujui oleh FDA untuk digunakan pada pasien dengan HIT dengan atau tanpa trombosis dan angioplasti koroner pada pasien dengan HIT. Ini juga memiliki waktu paruh yang pendek dan diberikan melalui infus intravena terus-menerus dan dipantau oleh APTT. Next. Terus ada inhibitor trombin langsung oral, ada dabigatran ateksilat mesilat adalah inhibitor trombin langsung oral pertama yang disetujui oleh FDA. Dabigatran disetujui pada tahun 2010 untuk mengurangi resiko stroke dan emboli sistemik dengan fibrillasi atrium non-valvular. Di UE, dabigatran disetujui untuk pencegahan trombombolifena pada pasien yang telah menjalani operasi penggantian pinggul atau lutut. Adapun efek samping dabigatran yang banyak ditemukan adalah perdarahan gastrointestinal ketika dibandingkan dengan warfarin. Ada juga kecenderungan peningkatan perdarahan dengan dabigatran pada pasien yang lebih tua dari 75 tahun. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mulyana Bancin. Dilanjutkan dengan pembahasan dari Saudara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inhibitor faktor XA langsung oral. Inhibitor faktor XA langsung oral atau bisa dibilang faktor penghambat XA langsung merupakan antikoagulan atau obat pengencer darah yang digunakan untuk mengobati dan mencegah pembekuan darah di pembuluh darah dan mencegah stroke dan emboli pada orang dengan fibrasi atrium. Obat-obat XA langsung oral ini bekerja dengan menghambat faktor XA, yaitu pada jalur umum terakhir dari pembekuan. Obat ini diberikan sebagai dosis tetap dan tidak memerlukan pemantauan. Mereka memiliki onset aksi yang cepat dan waktu paruh lebih pendek daripada warfarin, atau bisa dikatakan sekitar 10 jam.
Tetapi waktu paru ini mungkin dapat berkepanjangan pada kasus pasien usia lanjut atau mereka dengan gangguan ginjal. Jenis-jenis obat dari inhibitor faktor XA ini yaitu satu, rivaroxaban. Rivaroxaban ini merupakan obat untuk mencegah tromboembolisme setelah operasi pinggul atau lutut. Dosis profilaksis adalah 10 mg per oral per hari. Uji klinis acak besar dari pengobatan DVT menunjukkan non-inferioritas rivaroxaban dan dapat mencegah kekambuhan tromboemboli vena dan tidak menunjukkan perbedaan dalam mempertaruhkan perdarahan. Apixaban. Apixaban ini merupakan novel oral antikoagulan atau disingkat NOAC yang secara langsung menghambat faktor XA. Obat ini digunakan dalam berbagai kelainan tromboemboli seperti untuk mengurangi risiko stroke pada atrial fibrilasi non-valvular, tromboprofilaksis setelah replacement surgery panggul atau lutut, serta pengobatan dan pencegahan rekurensi deep vein thrombosis atau disingkat DVT dan emboli paru. Kedua obat ini akan menjadi pencegah dan pengobatan bagi pasien dengan tromboemboli vena dan kasus stroke pada pasien dengan fibrasi atrium. Obat ini diekskresikan sebagian oleh ginjal. Oleh karena itu, dosisnya mungkin perlu berkurang pada pasien dengan gangguan ginjal. Pada pasien seperti itu, penggunaan obat diganti dengan warfarin, yang bisa dimetabolisme oleh hati. Dan juga tidak ada penangkal untuk inhibitor XA langsung ini. Terima kasih, dan kemudian saya akan kembalikan ke moderator. Dengan penjelasan dari Maharani Trigusti Ayu Harahap, kepada Rani dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai warfarin dan antikoagulan kemarin lainnya. Warfarin ini mekanisme kerjanya adalah faktor 2, 7, 9, dan juga 10 membutuhkan vitamin K sebagai kofaktor untuk sintesisnya oleh hati. Faktor ini mengalami modifikasi pasca translasi yang bergantung pada vitamin K, di mana sejumlah residu asam glutamatnya dikarboksilasi untuk membentuk residu asam karboksiglutamat. Residu karboksiglutamil mengikat ion kalsium yang penting untuk interaksi antara faktor koagulasi dan membran trombosit. Dalam reaksi karboksilasi, vitamin K karboksilase yang bebas memperbaiki CO2 membentuk gugus COOH baru pada asam glutamat. Kofaktor vitamin K yang tereduksi diubah menjadi vitamin K epoksida selama reaksi. Vitamin K diregenerasi dari epoksida oleh vitamin K epoksida reduktase, yaitu enzim yang dihambat oleh warfarin. Efek antikoagulan warfarin dapat diatasi dengan pemberian vitamin K. Namun, pembalikan setelah pemberian vitamin K membutuhkan waktu sekitar 24 jam, yaitu adalah waktu yang diperlukan untuk degradasi faktor. Antikoagulan kemarin sendiri ini dapat memblokir karboksilasi beberapa residu glutamat dalam protompin dan faktor serta protein antikoagulan endogen C dan juga S. Blokade menghasilkan tidak lengkap molekul faktor koagulasi yang secara biologis tidak aktif. Efek antikoagulan sendiri dihasilkan dari keseimbangan antara sintesis yang terhambat sebagian dan degradasi keempat vitamin yang tidak berubah. Faktor pembekuan yang bergantung pada K. Efek antikoagulan warfarin tidak diamati segera setelah pemberian obat. Perbedaan di antara antikoagulan oral dalam memproduksi dan mempertahankan hipoprotrombinia adalah waktu paru masing-masing obat sendiri. Nah, di sini ada interaksi obat warfarin. Yang pertama itu adalah mekanisme farmakokinetik untuk interaksi obat dengan oral antikoagulan, terutama induksi enzim, penghambatan enzim, dan juga berkurangnya ikatan protein plasma. Sedangkan yang kedua itu adalah mekanisme farmakodinamik untuk interaksi dengan warfarin adalah sinergisme atau gangguan hemostasis, penurunan sintesis faktor pembekuan, seperti pada penyakit hepatik, antagonisme kompetitif, vitamin K, dan perubahan lingkaran kontrol fisiologis untuk vitamin K atau resistensi herediter terhadap antikoagulan oral. Interaksi paling serius dengan warfarin adalah yang meningkatkan efek antikoagulan dan risiko perdarahan, yaitu farmakokinetik interaksi dengan pirazolon
butazon, dan sulfinpirazon yang sebagian besar sudah usang. Obat ini tidak hanya meningkatkan hipoprotombinemia, tetapi juga menghambat fungsi trombosit dan dapat menyebabkan penyakit ulkus peptikum. Mekanisme interaksi hipoprotombenimiknya adalah penghambatan sterol selektif, transformasi metabolisme oksidatif es warfarin, dan perpindahan warfarin yang terikat albumin, meningkatnya fraksi bebas. Pengurangan farmakodinamik, efek antikoagulan terjadi dengan vitamin K atau peningkatan sintesis faktor pembekuan, diuretik, clotrimazole, dan konsentrasi faktor pembekuan, dan juga mutasi siklus reaktivasi. Yang ketiga adalah obat-obatan tanpa efek signifikan pada terapi antikoagulan termasuk etanol, fenotiazin, benzodiazepin, acetaminophen, opioid, indomethacin, yang sebagian besar antibiotik. Dan yang terakhir adalah toksisitas obat warfarin. Warfarin melewati plasenta dengan mudah dan dapat menyebabkan perdarahan, kelainan pada janin. Lalu, protein janin dengan residu karboksiglutamat yang ditemukan dalam tulang dan darah sehingga obat dapat menyebabkan cacat lahir yang serius yang ditandai dengan pembentukan tulang yang tidak normal. Nekrosis kulit dengan penurunan aktivitas protein C kadang-kadang terjadi selama seminggu terapi. Jarang proses yang sama menyebabkan inflak nyata payudara, jaringan lemak usus, dan ekstremitas. Nah, di slide terakhir ini terdapat mind map yang berdasarkan dari pembahasan dari kelompok kami, yaitu mengenai obat antikoagulan. Obat antikoagulan sendiri itu adalah obat yang menghambat kerja faktor koagulasi, contohnya adalah heparin, atau mengganggu sintesis faktor koagulasi, contohnya adalah antagonis vitamin K seperti warfarin. Obat antikoagulan sendiri ini terbagi atas 4 mekanisme. Yang pertama itu adalah inhibitor trombin langsung yang terdiri dari parenteral dan juga oral. Pada parenteral ini terdapat contohnya adalah hirudin, lepirudin, bifalirudin, dan argatroban. Sedangkan pada yang oral itu adalah dabigatran. Mekanisme yang kedua itu adalah inhibitor trombin tidak langsung. Contohnya sendiri adalah heparin. Mekanisme yang ketiga itu adalah inhibitor faktor XA langsung oral. Contohnya sendiri itu adalah rivaroxaban dan apixaban. Dan yang terakhir itu adalah mekanisme yang terakhir, warfarin dan antikoagulan kumarin lainnya. Contohnya sendiri itu adalah warfarin. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maharani Trigusti Ayu Harahap. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam kolom komentar di e-learning. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.